Dari mulai kerja di kantor itu, jaga kantor, ya awalnya lah masuk kantor itu memang ada suara-suara lah di kantor itu. Macam orang ngeprint itu kan, bunyi itu. Udah gitu kan, AC-nya pun tengah malam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supranatural, salam astral. Ya, selamat sore buat para sahabat Telisik Mistis semuanya. Ya, pada sore hari ini kita berada di PT PN 2 Padang Brahrang, yang mana kita sedang berada di bekas bangunan yang merupakan gudang dari bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda. Ya, untuk mungkin sejarahnya bisa diterangkan oleh brother saya. Jadi sesuai dengan perjalanan yang telah dilakukan oleh tim-tim dari Telisik Mistis, kita tadi sebelumnya juga seperti yang teman-teman telah ketahui, seperti di video-video sebelumnya kita telah melakukan perjalanan telisik sejarah di bangunan Bangkatan, udah itu telisik sejarah juga di Jembatan Lori, Kampung Nangka, Simpang Keramat, Mencirim, dan sekarang tujuan kita sampailah ke perkebunan Padang Brahrang, ya. Jadi di sini nanti kita akan coba telisik sejarahnya. Jadi sesuai dengan literatur yang telah saya baca, bahwasannya bangunan yang berada di belakang kita ini berdiri kurang lebih ya di era tahun 1918 Masehi, dan ada juga literatur yang kita baca bahwasanya ini didirikan lebih tua daripada itu. Jadi saya rasa bahwasanya gedung ini memiliki korelasi atau hubungan dengan tempat-tempat yang telah kita investigasi sejarahnya sebelumnya. Jadi dan ini bangunan ini didirikan oleh NV Delhi Batavia Mich di tahun 1918 Masehi. Berarti itu yang bangunan ini sekarang lebih tua lah berarti ya dari istilahnya yang bro ini kan. Maksud Bro Baim gimana maksudnya? Bangunan ini lebih tua daripada. Iya, dari salah satu literatur yang saya baca kan 1918 ya, berarti lebih tua Masehi. Jadi ada juga literatur yang saya baca, yang satunya lagi menyatakan bahwasanya bangunan ini didirikan lebih tua daripada masa itu. Jadi tetap terus ikuti kita akan invest atau kita telisik bagian dalam daripada Bangunan gudang ini. bekas bangunan gudang ini. Yuk. Jadi teman-teman Telisik Mistis, teman-teman bisa saksikan ya konstruksi bangunan dalam daripada gudang perkebunan Brahrang ini kan seperti yang Anda lihat ini kan mengadopsi gaya-gaya gudang era-era kolonial. Iya. Dan juga menurut saya ini bangunan yang aslinya ya. Ya, inilah kayu-kayu yang putih-putih ini. Yang sudah keropos-keropos ini. Nampak dari strukturnya seperti memang kayu yang sudah begitu lama. Karena itu juga potongan-potongannya juga seperti ini, ya. Jadi pada udah keropos semua. Kayu zaman ya. Iya. Jadi kalau dibilang sih saya saat ini berfantasi. Dalam artian alam bawah sadar saya itu mengajak bagaimana sih sebetulnya suasana dan kondisi pada zaman itu, pada zaman ya? dahulunya dulu, istilahnya gedung ini seperti apa dan seperti apa sekitar gedung ini, ya. Nah itu. Dan juga nih bangunannya semua direkatkan dengan ini ya, baut ya. Itu ciri-ciri bangunan lama. Iya, ini di bautnya. Masih ada tertinggal ini ya, bro ya. Iya. Jangan kuat-kuat.
Memang nampak apa teman-teman telisik misi sekalian, kalau ini memang produk lama ya, masih nampak dia. Jadi sahabat telisik mistis dapat saksikan di sini. Jadi itulah ciri-ciri bangunan zaman kolonial. Walaupun dia bangunan tadi itu mengambil istilahnya pondasi seperti kayu batangan seperti ini, tapi dia bawah bagian pondasi bawahnya itu pasti mereka pergunakan, mereka cor dengan ini ya, dengan batanya juga semen, dan mereka tuh untuk melekatkan ke bagian beton utamanya itu mereka pergunakan besi-besi baut seperti yang kita saksikan seperti ini. Nih, kalau nih kayunya walaupun udah tua tapi susah dilepasin. Susah dirompalin. Nih, dan juga batanya ini lah, besar-besar. Nih, menunjukkan bahan lama ya. Kalau secara transdimensi apa nih Bro Arman ya, yang saya rasakan di sini, dia apa namanya? Saya kayak kembali ke zaman yang lampau ini, kayak saya, yang saya rasakan ini bangunan. Terus di sini kayak ada lorong kayak gitu lagi, lorong dari bambu ini semua dibuat. Jadi sahabat telisik mistis, Dibuat terus Bro Baim kali ini akan melakukan retrocognition ya, untuk kembali ke masa lalu, jadi masa kayak lampau. apa ini, kayak apa namanya, kayak dia bisa kayak bertingkat gitu dia. Jadi saya kayak tempat apa namanya ya? Terancam. Perancak ini kayak ada bambu-bambunya gitulah nih. Tapi di sini dari sini ya, dari sekitaran sini sama sana gini. Di sini ini kosong ini. Jadi istilahnya dari samping-samping sini. Dan istilahnya bambu tadi bisa dinaikkan oleh orang, istilahnya mungkin istilahnya yang pekerja-pekerja apa yang zaman dulu lah, untuk mungkin entah untuk menjemurin apa, rempah-rempah ataupun tembakau mungkin kan, atau apalah. Yang itu yang saya istilahnya dapat istilahnya saya rasakan daripada Retrocognition-nya. cognition tadi nih. Jadi sahabat telisik mistis, perlu kita infokan bahwasannya beberapa kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo dari bangunan ini, letaknya di sayap sebelah kanan sana itu ada bangunan tua juga, dan didirikan sama dengan bangunan ini 1918. Jadi bangunan yang di pojokan sebelah sana tadi itu dipergunakan sebagai rumah sakit. Dan sepanjang dari rumah sakit tersebut banyak juga kita lihat bangsal-bangsal, tempat-tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal para pekerja dan juga para pegawai perkebunan dari Padang Berahrang yang kita telisik kali ini. Jadi kalau istilahnya menurut Bro Ron ini gimana nih istilahnya, selain daripada bentuk apa fisik daripada bangunan ini sudah begitu tua ya, apa yang Bro Roni rasakan atau apa yang dirasakan lah mengenai istilahnya mungkin entah ada energi yang tertinggal di sini dari kejadian-kejadian Kalau bisa yang zaman-zaman Bro Roni kalau bisa yang Bro Roni tangkap itu jangan energi makhluk yang baru ya. Kalau bisa energi masa lampau. Oh, kalau saya lihat di sini ya, ini, jadi ini apa? Banyak orang kerja, ya, dengan pakaian zaman dulu, pakai topi caping dan lain sebagainya. Nah, mereka semua, ini merupakan tempat kegiatan ya. Karena seperti kita tahu ini merupakan gudang dari awal dibuat, dan seperti itu. Para pekerja wanitanya cuma mempergunakan apa ya, kain segini ya? Iya. Kain kayak pinjungan gitu ya? Berarti pekerjaannya orang kita itu ya? Iya. Iya, orang Indonesia pribumi. Dan ini Bro Arman ada apa? Nah, ada tambahan yang baru lagi nih. Ini baru masuk lagi tadi nih. Bagian ujung sana nih ya. Assalamualaikum. Apa namanya? Ini kayak ular besar nih. Ular besar nih di tengah-tengah sana nih, tapi paling ujung sebelah sana besar ularnya. Lagi apa? Kepalanya ngadap ke kita beginilah. Nah, begini.
Tapi istilahnya itu ya kalau menurut wujud hewaninya seperti begitu, tapi kalau apanya dia berwujud seperti seorang kakek tua ya, Laki-laki ya. laki-laki. Dengan istilahnya tinggi bantaran sekian lah, segini. Agak kurusan dikit ya. Jenggotnya segini. Jadi kira-kira retrocognition yang selain bentuk bangunan tadi, kira-kira ada nggak retrocognition yang Bro Baim bisa tangkap, seperti apakah nama dari para menir-menir Belanda itu? Emang apa mereka pakaian zaman dulu warna putih-putih gitu ya? Iya. Ini mereka diem nih, belum tidak Tidak ada kayak berkomunikasi sama kita. Iya. Jadi kita rasanya seperti kayak kita tuh lihat kejadian flashback seperti itu. Tapi kalau yang aku tangkap tidak ada penyiksaan sih sini. Asli memang istilahnya pure memang Tidak ada kayak suatu perkebunan Tidak ada. yang memang istilahnya untuk menghasilkan Iya. hasil bumi lah berarti ya. Karena yang aku tangkap kalau tidak bis- ada kayak getaran-getaran. penderitaan, Iya, rasa sakit. Jadi gini, perlu disampaikan di sini bahwasannya biasanya yang kuat residual energi yang ada rasa sakit, penderitaan, atau yang dalam artian yang negatif-negatif itulah, itu biasanya kan kalau kita misalnya telisik secara mistis itu di camp-camp tahanan, udah gitu istilah tempat-tempat terjadinya konflik pertempuran seperti itu. Tapi kalau ini kan istilah kan seperti yang di awal tadi kita sampaikan bahwasannya Seperti orang kerja aja lokasi gitu ini ya. kan dipergunakan memang untuk menghasilkan tembakau dan juga lain sebagainya, ataupun tebu juga hasil bumi. Jadi dan ini dipergunakan untuk menambah kas daripada Pemerintah Hindia Belanda. pemerintah Hindia Belanda. Seperti itu. Dan apa mungkin bisa kita telusuri lagi lebih mungkin bagian samping sana atau gimana mungkin ya. Jadi kalau menurut saya sih ini ya, dalam bahasanya ini bangunannya nggak terlalu bentuk sudah sempurna, udah sebagian Direnovasi. udah pada hancur ya. Jadi Ya ini mungkin hanya seperti tongkang ini lah nih. Ini yang asli. Ini kan udah, kalau sana masih ada penahannya, yang sini kan sudah tidak ada. Jadi- memang udah lapuk lah berarti. mungkin juga tidak bisa kita telusuri secara mendalam ininya, karena melihat daripada bentuk bangunannya juga, karena secara dalam dan luar juga pasti kalau kita telisik pasti memiliki konstruksi dan bentuk bangunan yang sama juga. Berarti di daerah ini Langkat lah berarti ya. Di Langkat ini berarti memang banyak lah berarti terdapat istilahnya situs ataupun peninggalan bersejarah yang istilahnya dibangun oleh Belanda dulu berarti Bro Arman ya. Jadi perlu disampaikan kepada sahabat telisik mistis Kota Binjai khususnya ya. Di Kota Binjai ini sangat banyak terdapat situs-situs atau tempat-tempat bersejarah peninggalan daripada kolonial Belanda dan juga Jepang ya. Seperti yang kita telusuri Kan beberapa explore kemarin kan di Banggatan kan. beberapa konten yang telah kita lakukan telisik itu kan Ya di sana aja masih ada dekat daerah situ aja ada berapa? Ada 6 titik, ada berapa? seperti di Banggatan kemarin Iya. itu kan ada Seberangan dia seberang jalan. ada 5. Beberapa banyak. Oke, sahabat telisik mistis, kita telah sampai di secondary building atau bangunan kedua. Jadi bangunan ini tidak sebesar bangunan yang Pertama ya. pertama atau bangunan utama tadi, karena mungkin bangunan ini dipergunakan untuk keperluan mungkin yang minor-minor lah atau yang kecil-kecil ya, sebagai pendukung daripada bangunan utama tadi. Ya, dan juga kita di sini mohon maaf kita nggak bisa masuk ya untuk meneliti ke dalam. Jadi kita cuman explore bagian luar-luarnya saja. Jadi mari kita, come on guys,
Ayo kita menuju ke sana. Jadi sebelum kita tadi kemari, saya mendapat bisik-bisik dari tetangga. Bahwasannya dulu ini bangunan, dulu ini katanya dijadikan sebagai gudang. Gudang ya? Gudang apa lah dulu? Gudang beras. Gudang beras. Setelah beberapa lama dijadikan tempat penyimpanan buku-buku atau apa segala macam. Begitu saya tadi dapat informasi dari keamanan di tempat ini. Ini juga bangunannya nampak tua udah. Tua banget. Dari Masih ada istilahnya buat untuk teman-teman telisik mistis ya, bisa melihat mungkin istilahnya perbedaan bangunan kondisi secara secara penglihatan bisa kita lihat beda ini. Nampak dia memang bangunan buatan daripada zaman-zaman Belanda dulu. Nah, dan juga di sini Mungkin bisa kita baca mungkin bisa dilihat lah. masih memakai ejaan lama ya. Pembagian catu untuk pegawai dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Terima kasih. Masih pakai ejaan lama ya, DJ ya, jam gitu ya. Ini toh nih. Gelap kali di dalam. Kunci pintunya besar sekali ini. Mungkin kalau sekarang nggak ada lagi kayak gini ya pintu-pintu ya. Jadi sahabat telisik mistis dapat saksikan bahwasanya lihat bangunan ini daripada konstruksi bangunannya ini asli mengadopsi bentuk bangunan daripada kolonial Belanda, dan dapat Anda saksikan ini ya batu-batu batanya. Ini ukurannya Sangat besar. Zaman-zaman batu bata zaman-zaman dulu yang dipergunakan untuk bangunan-bangunan Belanda ya. Kalau bagaimana? Samping ada? Gimana? Nggak ada akses lewat. Cuma yang saya lihat dari samping sini cuma lubang angin begitu. Dan untuk istilahnya dari dalam ini pun nggak bisa lihat kita karena gelap gini. Gemboknya juga udah di apa ini? Jadi mungkin Bro Roni energi retrocognition-nya mungkin ada bisa ditangkap di sini. Energi masa lampau. Energi masa lampau yang saya tangkap di sini hampir sama seperti yang di sana. Kalau saya lihat nih bro, ini di sini kalau kayak di dekat apa sini lah? Ada meja. Meja ya. Iya. Ada seorang lelaki, mungkin bagian Catat ya. Bagian administrasi lah mungkin ya kan. Belanda ya? Enggak, orang kita. Orang kita. Lelaki kurus, warna kulitnya hitam, dengan mempergunakan kayak singlet lah mungkin. Iya, bukan singlet itu seperti baju baju dalaman putih seperti itu ya. Iya. Model kalau dibilang kalau zaman-zaman sekarang ini Baju-baju swan itu. kayak baju-baju swan itu yang ada lambang-lambang Kaos dalam. asalnya. Baju-baju ape-ape ya kan. Ape-ape kan sering pakai baju gitu. Tapi ini mungkin ini tambahan lah ya. Iya, tapi yang kalau saya rasa yang asli ininya nih. Tanpa ada kanopinya ya. Iya. Biasanya. Untuk aku pribadi nih Bro Arman ya, aku kok udah ngeliat istilahnya bangunan ini langsung agak menggelitik jiwa. Langsung Kenapa bisa begitu? nggak tahu, mungkin karena Kecintaan terhadap istilahnya bangunan bersejarah ya. Bangunan yang Iya. Bangunan lama lah lama. gitu kan. Agak lain ya perasaan tadi nih. Ini berarti tiang pilar atau gimana ya? Enggak, ini Ya, memang begini ciri khas bangunan-bangunan Belanda itu seperti ini. So, aku pingin ngintip ke dalam sepertinya. gelap tuh. Hati-hati Bro Roni, nanti takut pas lagi ngintip ke dalam ada yang ngembus. Ya kan? Nggak nampak. Ini pun bacaannya masih Bro ya? Iya, tadi masih mempergunakan ejaan lama. Ini pintu geser juga sepertinya tuh.
Bukan ya? Enggak, bukan, itu bukan. tolak ke Dia pintu tolak ke dalam. Itu kan ada engselnya tuh. Dan juga pintu ini pakai baut juga. Sama seperti bangunan di sana. Aku di sini yang membayangkan ya, atau juga nampak bangunan ini masih cantik. Iya. Masih cantik zaman dulu. Berarti bentuk bangunannya masih seperti bangunan yang awal dulu lah ya. Ya ini kalau ini kan ini sawit ya. Kalau dulu itu kayak nampak yang aku recondition aku lihat ini tanaman tembakau tinggi hanya cuma sampai segini ya. Nah, sampai segini. Ini seperti padang luas di sana. Padang luas. Di sana orang-orang pada kerja. Nah, di situ yang ada orang Belandanya tadi aku lihat aku ada rasa di sana. Kalau di sini nggak ada, belum. Seperti apa ya? Orang Belanda tadi seperti kayak berdiri, terus kayak lagi mengawasin gitu yang Iya. ada orang bekerja gitu ya. So, Perlu sahabat telistik mistis ketahui bahwasanya setiap bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah pasti vibrasi energi sangat luar biasa. Dari masuk pintu tadi kita dari pintu depan security sana menuju kemari kita udah asik energinya sebetulnya. Cuma karena hari ini kita telisik hanya Sore hari. Kenapa sore hari? Karena kita hanya mengangkat sejarahnya saja ya. Jadi tapi untuk apa ya bro? Untuk apa yang tadi katanya tadi ya tadi dibilang apa tadi kan sempat aku tadi bercakap tadi sama ini tadi sama keamanan security-nya lah katanya tadi kan. Lebih bagus lagi bang kalau memang abang mau ngapakan main malam katanya gitu. Tapi mungkin ini mungkin ya. Tapi kayaknya susah juga ya. Karena dalam waktu minggu ke depan udah bangun sudah tidak ada kan. Jadi mungkin untuk konten selanjutnya kita akan kembali lagi ke lokasi ini, tapi tidak akan kita bahas masalah sejarahnya, tetapi masalah astral, supernatural, dan juga spiritualnya. Itu nanti kita bahas. Cocok kan Prosa? Ya CKR lah dia. Pas. Oke. Jadi sahabat telisik mistis, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sudahi jelajah atau telisik masalah sejarah di PTPN Perkebunan Brahrang. PTPN 2 Perkebunan Brahrang. Jadi Kepong. Jadi kita akan berjumpa lagi di konten-konten budaya, sejarah, astral supernatural di telisik mistis yang selanjutnya. Jadi kita sudahi telisik atau jelajah kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supernatural, salam astral.